Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tanyun berkata, apakah ada sumber daya kultivasi di dalam kota itu? Chuxia tiba-tiba menjadi energi dan berkata, "Bos, mengapa kita tidak mencoba keberuntungan kita? Aku telah mendengar, siapapun yang bisa menjadi prajurit di kota itu melalui seleksi, maka kita dapat pindah bersama keluarga kita ke sana." Setelah mendengarkannya, Tanyun jelas sedikit tergoda. Lalu dia berkata, "Baiklah, kita akan mencobanya. Ngomong-ngomong, apakah kamu ingin memulihkan diri terlebih dahulu sebelum pergi?" Mendengarkan hal itu, Chuxia berkata dengan acuh tak acuh, "Ini hanya cedera kulit, bos. Penting bagi kita untuk bergegas ke sana dan menghindari orang-orang atas. Aku hampir kehilangan nyawaku ratusan kali di tanah terbengkalai ini." Tanyun tersenyum dan berkata, "Oh iya, apa nama kota itu?" Chuxia tersenyum dan berkata, "Namanya Kota Abadi Xuanyuan." Kemudian, saat terbang, Tanyun bertanya tentang berbagai hal yang ada di tanah terbengkalai. Tanyun belajar dari Chuxia bahwa di tanah terbengkalai, basis kultivasi tertinggi adalah ranah kaisar manusia. Selain itu, ada banyak orang yang berada di ranah hukum abadi, sangat sedikit orang yang berada di ranah pemurnian abadi. Bagaimanapun, di tanah terbengkalai, esensi abadi sangat tipis, ditambah dengan kelangkaan sumber daya budidaya, menyebabkan banyak orang berbakat terjebak di ranah hukum abadi. Saat Tanyun melangkah ke ranah hukum abadi, kecepatan terbangnya mencapai 5 juta xianli per hari. Meskipun Chuxia di ranah hukum abadi tingkat keempat, tetapi kecepatannya hanya 2 juta xianli. Di hati Chuxia, bosnya sendiri terlalu menantang surga. Kecepatannya sebanding dengan ranah hukum abadi tingkat ke-10. Waktu berlalu, Tanyun butuh sebulan penuh untuk terbang keluar dari gurun bersama Chuxia dan muncul di hutan. Tiba-tiba, suara kegembiraan datang dari hutan. Wow, ada mangsa yang sangat enak. Detik berikutnya, 30 makhluk abadi mengepung Tanyun. Di antara 30 orang, ada 3 orang tua, dan sisanya adalah orang paruh baya. Tanyun dapat melihat sekilas bahwa 20 dari mereka di ranah hukum tingkat keempat, 5 orang di tingkat kelima, 4 orang di tingkat keenam, dan 1 di tingkat ketujuh. Pria tua yang memimpin berkata pada Chuxia, "Tahun lalu kamu bisa melarikan diri." Tanyun menatap pemimpin itu, lalu dia berkata, "Siapa yang kamu sebut mangsa yang enak?" Lelaki tua itu tersenyum dan berkata, "Tentu saja itu kamu yang berada di ranah hukum abadi tingkat pertama, tetapi kecepatan terbangnya lebih cepat daripada lelaki tua ini. Katakan padaku, jimat abadi apa yang kamu gunakan? Selama kamu menyerahkannya kepada lelaki tua ini, aku akan mengampuni hidupmu. Adapun kehidupan Chuxia, orang tua ini harus mengambilnya." Chuxia berteriak dan mengeluarkan jimat abadi api tingkat rendah dan melemparkannya ke arah langit. Api setinggi 1000 kaki menyelimuti 2 orang di ranah hukum abadi tingkat keempat. Keduanya langsung terbakar dan menghilang. Chuxia menarik Tanyun dan ingin melarikan diri. Tanyun berkata, "Mengapa kamu lari?" Chuxia berkata, "Bos, kamu tidak boleh sembrono. Tahukah kamu, pria bernama Zhang ini, dia berada di ranah hukum abadi tingkat ke-7. Karena kamu tidak ingin langsung melarikan diri, sudah terlambat bagi kita untuk lari." Setelah mengatakan hal itu, wajah Chuxia pucat dengan ekspresi putus asa. Namun, kata-kata Tanyun selanjutnya membuat sudut mulutnya berkedut hebat. Tanyun tersenyum dan berkata, "Ranah hukum abadi tingkat ke-7, apakah itu sangat kuat?" Chuxia gemetar ketakutan dan berkata, "Bos, kamu jangan bercanda. Kamu hanya ranah hukum abadi tingkat pertama. Bisakah kamu melawannya?" Pada saat ini, lelaki tua itu berkata, "Chuxia, kamu berani menghabisi 2 bawahanku." Tanyun tertawa dan berkata, "Orang tua, dia adalah adikku. Lawanmu adalah aku." Lelaki tua itu menatap Tanyun dan berkata, "Hancurkan semut ini." Setelah 27 orang menjawab,
Mereka memegang pedang dan menuju ke arah Tanyun. BTW guys, sebenarnya di alam abadi kita nyebut orang itu pakai kata abadi. Tapi ya karena ada banyak kata-kata yang pakai abadi, jadi Mimin tetap sebut aja orang ya, biar nggak dikit-dikit abadilah gitu intinya. Oke, kita lanjut. Chuxia sangat ketakutan sehingga dia menutup matanya. Lalu dia mendengar suara teriakan. Dia tiba-tiba membuka matanya dan adegan yang mengejutkan terjadi. Dia melihat Tanyun berputar-putar di hutan, telapak tangannya mengenai musuh. Dalam suara keras tumpul dan menakutkan, musuh yang mencoba melawan Tanyun telah dihabisi. Ketika jiwa abadi mereka terbang keluar dari mayat, mereka ditampar oleh Tanyun dan dihancurkan. Chuxia menelan ludah dan berkata dengan suara gemetar, "Apa ini? Bos, kamu benar-benar mengalahkan musuh di ranah hukum abadi tingkat keempat, kelima, dan keenam hanya dalam hitungan detik." Chuxia merasa benar-benar kacau. Dia tidak pernah membayangkan bahwa bos yang dia kenal akan sangat kuat. Lelaki tua itu berkata, "Kamu bukan di ranah hukum abadi tingkat pertama. Kamu pasti menyembunyikan kekuatanmu." Lelaki tua di ranah hukum abadi tingkat ketujuh sangat ketakutan, sehingga dia tidak ingin terlibat dengan Tanyun sama sekali. Dia berbalik di udara dan ingin melarikan diri. Tanyun berkata, "Orang tua, kamu ingin menghabisi orang dan mengambil hartanya. Sekarang kamu tidak akan bisa melarikan diri." Tanyun berubah menjadi bayangan dan langsung muncul di belakang lelaki tua itu. Tanyun memukul punggung lelaki tua itu dengan ringan. Menghadapi kecepatan Tanyun, lelaki tua itu tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Dengan suara keras, punggung lelaki tua itu runtuh. Darah menyembur dari mulutnya. Dia jatuh ke arah hutan. Lelaki tua itu menggerakkan tubuhnya di tanah dan memohon dengan lemah, "Senior, jangan habisi junior ini. Aku tahu aku salah. Junior akan memberimu semua batu abadi. Aku mohon tolong lepaskan junior." Tanyun berkata pada Chuxia, "Bukankah dia ingin menghabisimu? Sekarang kamu saja yang habisi lelaki tua ini." Chuxia melirik Tanyun dengan kagum, lalu dia turun dan muncul di atas lelaki tua itu. Chuxia meraih kerah lelaki tua itu dengan tangan kirinya dan menampar wajahnya. Chuxia berkata, "Apa-apaan ini? Bukankah kamu sangat sombong setahun yang lalu? Jika bukan karena kamu, hidupku akan lebih tentram." Chuxia berdiri dan menikam tenggorokan lelaki tua itu dengan pedangnya. Jiwa abadi lelaki itu dihancurkan sebelum terbang keluar dari kepalanya. Setelah itu, Chuxia mengambil cincin abadi lelaki tua itu. Setelah melakukan beberapa perhitungan, Chuxia terbang ke sisi Tanyun. Lalu dia berkata, "Bos, kita telah menghasilkan banyak uang. Ada total 3.000 batu abadi tingkat rendah dan 600 batu abadi tingkat menengah." Tanyun tahu bahwa esensi abadi yang terkandung dalam batu abadi tingkat rendah tidak teratur, sedangkan esensi abadi di batu abadi tingkat menengah jauh lebih murni. Chuxia berkata, "Bos, dengan begitu banyak batu abadi, kita dapat membeli pil hukum abadi." Chuxia dengan bersemangat menyerahkan cincin abadi yang berisi semua rampasan kepada Tanyun. Setelah Tanyun menerima cincin abadi, dia tersenyum dan berkata, "Mulai sekarang, ikuti aku. Kamu akan mendapatkan banyak manfaat." Chuxia memutar matanya dan mengangguk tidak percaya. Tanyun membawa Chuxia dan terus terbang menuju kota abadi Xuanyuan. Dalam perjalanan, Chuxia berkata, "Bos, apa yang kamu ketahui tentang 4 teknik?" Tanyun berkata, "Untuk apa kamu bertanya tentang itu?" Chuxia berkata, "Bos, jika kamu mengetahui sedikit tentang 4 teknik dan lolos saat seleksi, kamu akan diajar oleh seorang master. Pada saat itu, akan ada master abadi dengan pencapaian tinggi yang akan mengajar." Perintah perekrutan mengatakan bahwa apakah itu master formasi abadi, master pil abadi, master senjata abadi, dan master jimat abadi, mereka dapat diprioritaskan untuk memasuki kota Xuanyuan dan mendapatkan perlindungan. Tetapi setelah masuk, kamu harus mematuhi aturan. Selain itu, orang di ranah pemurnian abadi, begitu dia memasuki kota abadi Xuanyuan, dia akan diangkat sebagai letnan jenderal dan memimpin 10.000 tentara.
Tentu saja, gaji bulanannya sangat besar. Mendengarkan hal itu, Tanyun berpikir sejenak dan berkata, "Mari kita lihat situasi terlebih dahulu. Sebenarnya, aku hanya ingin menjadi penjaga toko, menjual pil, senjata, jimat, dan formasi." Chuxia berkata, "Bos, kamu benar-benar lucu. Tidak banyak orang yang bisa membuat pil dan yang lainnya. Bahkan jika kamu diizinkan membuka toko di kota abadi Xuanyuan, maka kita harus memiliki persediaan barang. Jika kamu tidak kenal dengan master pil abadi, master formasi abadi, master senjata abadi, dan master jimat abadi, kamu tidak bisa mendapatkan pasokan barang. Selain itu, para master semuanya berada di bawah kendali penguasa kota abadi Xuanyuan." Tanyun tersenyum dan tidak menjawab. Chuxia berkata lagi, "Bos, apa yang kamu tertawakan?" Tanyun berkata, "Aku menertawakan dirimu karena terlalu banyak bicara. Kamu tidak perlu khawatir tentang pasokan. Selama ada bahan, semuanya akan tersedia." Pada saat ini, Tanyun memutuskan bahwa dia akan membuka toko di kota abadi Xuanyuan, kemudian mendapatkan sumber daya kultivasi yang besar. Waktu berlalu, 3 bulan kemudian, kota abadi Xuanyuan menempati area seluas 50 juta xianli. Tembok kota setinggi puluhan ribu kaki. Di pusat kota abadi Xuanyuan ada 98 gunung abadi. Yang tertinggi adalah Gunung Suci Xuanyuan. Rumor mengatakan bahwa penguasa kota Xuanyuan saat ini tinggal di istana Gunung Suci. Para tetua kota Xuanyuan dan pejabat tinggi tinggal di 97 gunung lainnya. Setiap gunung memiliki esensi abadi yang banyak. Alasan mengapa esensi abadi tidak bocor keluar kota itu karena seluruh kota diselimuti formasi pertahanan yang hebat. Tentu saja tidak ada keraguan bahwa semakin dekat dengan 98 gunung itu, maka semakin kuat esensi atau energi abadinya. Tidak ada keraguan bahwa kota abadi Xuanyuan adalah surga di tanah terbengkalai, tempat di mana banyak orang rendah ingin masuk. Bagaimanapun, kota abadi Xuanyuan memiliki area terbatas. Tidak mungkin bagi semua makhluk abadi untuk memasukinya. Pada saat ini di luar gerbang kota abadi Xuanyuan setidaknya ada puluhan juta makhluk abadi. Sekelompok cahaya ungu dan sekelompok cahaya hitam jatuh dari langit, berubah menjadi Tanyun dan Chuxia. Tanyun melihat sekilas bahwa banyak orang di ranah hukum abadi. Sebagian besar dari mereka di ranah hukum abadi tingkat ke-6. Beberapa dari mereka memiliki kekuatan tantangan lompatan. Mereka datang untuk berpartisipasi dalam seleksi. Tetapi di antara makhluk abadi ini, hanya satu yang sangat menarik perhatian, yaitu Tanyun. Karena di antara puluhan juta, hanya Tanyun yang berada di ranah hukum abadi tingkat pertama, sementara yang lainnya paling rendah di ranah hukum abadi tingkat ketiga. Adapun makhluk abadi seperti Tanyun yang hanya di ranah hukum abadi tingkat pertama dan kedua, mereka pada dasarnya bersembunyi di suatu tempat dan tidak akan pernah keluar. Sebuah suara terdengar, "Kamu semut di ranah hukum abadi tingkat pertama, menyingkir dari jalanku, jangan menghalangi pandanganku." Tanyun mengerutkan kening dan berbalik perlahan. Dia melihat seorang pemuda di ranah hukum abadi tingkat ke-6. Tanpa menunggu Tanyun berbicara, Chuxia tertawa dan berkata, "Kamu yang seharusnya menyingkir." Chuxia tiba-tiba menciutkan lehernya. Dia mendapati bahwa Tanyun menatapnya dengan tidak senang. Pada saat ini, pemuda yang dipermalukan oleh Chuxia, dia menjadi marah. Tanyun memandang Chuxia dan berkata dengan ringan, "Di tempat terbengkalai ini, sepertinya tidak ada aturan. Aku tidak akan pernah membiarkan orang yang merendahkanku pergi dengan seenaknya." Tanyun tiba-tiba menampar wajah pemuda itu. Dengan suara keras, seluruh kelapa pemuda itu terkoyak dan mayat tanpa kelapa itu jatuh ke rumput. Di hadapan dengan pemandangan ini, makhluk abadi di sekitarnya tiba-tiba terkejut dan menatap Tanyun dengan kagum. Yang mengejutkan mereka adalah ranah Tanyun yang hanya dihukum abadi tingkat pertama. Tiba-tiba ada keributan di kerumunan. Menurut mereka, Tanyun pasti berpura-pura menjadi orang di ranah hukum abadi tingkat pertama. Kebanyakan makhluk abadi menjadi ketakutan. Sebuah suara terdengar, "Lihat semuanya, jenderal yang bertanggung jawab atas pemilihan telah tiba."
Tanyun memalingkan muka. Dia melihat bahwa di menara yang awalnya kosong, seorang lelaki tua mengenakan baju besi putih muncul dari udara. Mata Tanyun sedikit menyusut. Dia dengan jelas melihat bahwa baju besi yang digunakan lelaki tua itu dipenuhi dengan goresan. Tanyun tahu bahwa orang itu berpartisipasi dalam perang yang tak terhitung jumlahnya. Puluhan juta makhluk abadi membungkuk dalam-dalam kepada lelaki tua itu. Namun, pernyataan Jenderal Xuan Yuan berikutnya membuat hati banyak makhluk abadi menjadi putus asa. Jenderal itu berkata, "Semua orang, kota abadi Xuan Yuan memiliki area terbatas, sementara kami akan berhenti mencari prajurit baru. Jika kami merekrut lagi di masa depan, kalian dipersilakan untuk datang dan berpartisipasi dalam seleksi." Semua orang secara alami tidak puas, tetapi mereka tidak berani berbicara. Chuxia buru-buru mengirim transmisi suara pada Tanyun. "Bos, apakah kita harus pergi?" Tanyun menutup matanya dan berkata kepada Chuxia, "Jangan khawatir, biarkan aku memikirkannya. Sekarang aku akhirnya menemukan tempat yang cocok untuk berkultivasi. Bagaimana aku bisa melepaskannya?" Mendengarkan hal itu, Chuxia bergumam, "Bos terlalu sombong. Bagaimana cara dia untuk bisa masuk?" Chuxia hanya mengeluh di dalam hatinya, tetapi tidak berani mengatakannya. Dia khawatir Tanyun akan menendangnya. Jenderal Xuan Yuan Haokong berkata, "Tentu saja, jika ada makhluk abadi yang telah mencapai ranah pemurnian abadi, dia bisa memasuki kota." Ketika Xuan Yuan Haokong berbicara, ada sedikit kekecewaan di matanya. Dia secara alami dapat melihat bahwa tidak ada satupun yang mencapai ranah pemurnian abadi. Setelah Xuan Yuan Haokong menghela nafas, dia berkata lagi, "Selain itu, jika ada master formasi abadi tingkat rendah, master senjata abadi tingkat rendah, master pil abadi tingkat rendah, dan master jimat abadi tingkat rendah, kalian dapat segera memasuki kota." Mendengarkan hal itu, puluhan juta makhluk abadi tetap diam. Xuan Yuan Haokong berkata, "Aku tahu bahwa ada banyak dari kalian yang ingin mengambil keuntungan dan mengambil barang milik orang lain. Jika siapapun yang mati dalam perjalanan keluar dari kota abadi Xuan Yuan, aku pasti akan menghabisi pelakunya." Setelah semua orang menjawab, mereka mulai melesat ke langit. Dalam sekejap mata, hanya Tanyun dan Chuxia yang tersisa di bawah gerbang kota. Xuan Yuan Haokong mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa kalian berdua tidak pergi?" Ketika Chuxia gemetar ketakutan, Tanyun membuka matanya. Dia menatap menara dan menggenggam tangannya, lalu dia berkata, "Junior Tanyun memberi hormat pada senior Xuan Yuan. Junior meminta izin untuk memasuki kota dan membuat toko." Xuan Yuan Haokong tersenyum dan berkata, "Pria kecil, apakah kamu tidak tahu kota Xuan Yuan? Di tanah terbengkalai, ada begitu banyak orang yang ingin membuka toko di kota Xuan Yuan. Mengapa aku harus mengizinkan dirimu masuk yang hanya di ranah hukum abadi tingkat pertama?" Ketika Tanyun ingin mengatakan sesuatu, Xuan Yuan Haokong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lalu dia naik ke langit dan terbang menuju kota. Ketika dia baru saja terbang, tiba-tiba suara Tanyun terdengar di belakangnya. "Senior, apakah kamu berani bertaruh dengan junior ini?" Xuan Yuan Haokong tidak marah. Dia bertanya, "Apa yang kamu pertaruhkan?" Tanyun berkata dengan keras, "Kamu biarkan seorang di ranah hukum abadi tingkat ke-8 untuk bermain game dengan junior. Jika junior kalah, junior akan menghabisi diriku sendiri. Jika junior menang, izinkan junior masuk ke kota untuk membuka toko." Xuan Yuan Haokong sangat marah dan berkata, "Kamu tidak tahu seberapa tingginya langit." Karena dalam pengetahuan Xuan Yuan Haokong, ranah hukum abadi tingkat pertama saja tidak mampu melawan musuh di ranah hukum abadi tingkat ke-6, apalagi tingkat ke-8. Tanyun mengepalkan tangannya dan berteriak, "Senior, jika kamu berpikir bahwa satu tantangan tidak cukup, maka junior ini akan menantang 10 prajurit di alam abadi tingkat ke-8. Xuan Yuan Haokong tiba-tiba tertawa dan berkata, "Apakah kamu pikir aku ini bodoh? Jangan bilang kamu ingin menantang 100 prajurit." Tanyun berkata tanpa ragu, "Selama kamu berjanji, jika junior menang, aku dapat membuka toko di kotamu." Dalam sekejap,
Langit di atas kepala Tanyun bergetar. Xuan Yuan Haokong muncul dan berkata dengan marah, "Berlututlah padaku, maka jenderal ini akan mengampuni dirimu." Pada saat ini, Chuxia yang berada di samping Tanyun berdiri dengan kaki gemetar. Butiran keringat memenuhi dahinya. Chuxia tahu bahwa bosnya sangat kuat, tetapi dia tidak berpikir bahwa bosnya akan menantang 100 orang di ranah hukum abadi tingkat ke-8. Chuxia berkata, "Bos, akui kesalahan, lalu kita mundur dengan cepat." Tanyun terlalu malas untuk memperhatikan Chuxia. Dia mengepalkan kedua tangannya, memandang Xuan Yuan Haokong dan berkata dengan tulus, "Senior Xuan Yuan yang terhormat, junior ini tidak berniat menyinggungmu. Junior percaya bahwa senior Xuan Yuan, kamu akan memberi junior kesempatan untuk menantang. Junior tahu bahwa senior Xuan Yuan bertanggung jawab atas segalanya." Setelah itu Tanyun membungkuk dalam-dalam. Xuan Yuan Haokong terdiam beberapa saat, kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, "Tidak apa-apa, aku akan memenuhi supaya kamu tahu arti dari kematian." Tanyun berkata, "Junior mengucapkan terima kasih." Xuan Yuan Haokong berdiri di langit, lalu dia berkata, "Xuan Yuan Changfeng, bawa para prajurit." Dengan suara hormat, seorang jenderal kekar dan para prajurit terbang di belakang Xuan Yuan Haokong. Xuan Yuan Changfeng berkata dengan hormat, "Jenderal, aku tidak tahu mengapa kamu memanggilku." Xuan Yuan Haokong memandang Tanyun dan berkata, "Pria kecil ini akan menantang prajurit di ranah hukum abadi tingkat ke-8. Ratusan prajurit di belakang Xuan Yuan Changfeng. Mereka menahan diri untuk tidak tertawa. Di sisi lain, Xuan Yuan Changfeng tertawa keras dan berkata, "Paman, hanya itu yang kamu butuhkan. Pria kecil ini di ranah hukum abadi tingkat pertama. Ngomong kosong semacam apa ini?" Xuan Yuan Haokong menatap Xuan Yuan Changfeng dengan tajam. Segera, Xuan Yuan Changfeng tampak serius dan berkata, "Aku akan mematuhi perintah." Xuan Yuan Changfeng melihat ke belakang ke arah prajurit di ranah hukum abadi tingkat ke-6 hingga tingkat ke-12. Lalu dia berkata dengan ringan, "Siapa yang ingin memberi pelajaran tentang tingginya langit pada orang ini?" Pada saat ini, seorang pemuda di ranah hukum abadi tingkat ke-8 mengambil langkah. Xuan Yuan Haokong memandang Tanyun dan berkata, "Si kecil, kamu bisa menantangnya sendirian. Selama kamu bisa menang, aku akan membuat pengecualian dan membiarkanmu memasuki kota abadi Xuan Yuan." Tanyun mengepalkan tangannya dan berkata, "Terima kasih atas kebaikan senior, tetapi seorang pria harus menepati janjinya. Karena junior menerima tantangan 100 orang, maka aku akan melawan 100 orang." Xuan Yuan Haokong menggelengkan kepalanya pada Tanyun. Menurutnya, Tanyun adalah orang yang tidak sayang dengan nyawanya sendiri. Xuan Yuan Changfeng berkata, "Pria kecil, apakah kamu bermaksud menantang 100 prajurit sendirian?" Tanyun membungkuk dan berkata, "Senior, memang itu maksudku." Xuan Yuan Changfeng berkata, "Kamu hanya ranah hukum abadi tingkat pertama. Kamu pasti baru saja naik dari alam fana." Tanyun berkata, "Mata senior sangat tajam." Xuan Yuan Changfeng tertawa dan berkata, "Kamu tahu sejak zaman kuno di alam abadi, orang di ranah hukum abadi tingkat pertama tidak pernah ada yang bisa mengalahkan musuh di ranah hukum abadi tingkat ke-6, apalagi dengan 100 musuh di tingkat ke-8. Pada titik ini, wajah Xuan Yuan Changfeng menjadi dingin. Lalu dia berkata lagi, "Cepat habisi dia." Prajurit di ranah hukum abadi tingkat ke-8 muncul di depan Tanyun, lalu menyerang ke arah dada Tanyun. Selanjutnya, adegan yang mengejutkan semua orang terjadi. Tanyun berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, sementara sosoknya bergoyang ke kanan. Dia tiba-tiba melangkah maju, bahu kirinya bertabrakan dengan bahu kanan prajurit itu. Dengan suara keras, baju besi bagian atas milik prajurit itu terkoyak. Kemudian prajurit itu mengeluarkan seteguk darah. Dia terlempar ratusan kaki ke tanah seperti bola meriam. Lalu, prajurit itu mengeluarkan sebuah tombak dan menuju ke arah Tanyun. Tanyun masih berdiri dengan tangannya di belakang punggungnya. Tiba-tiba, dia berubah menjadi bayangan dengan kecepatan tinggi. Ketika prajurit itu ketakutan, bayangan ungu di depannya berubah menjadi Tanyun dan menendangnya. Ketika suara patah tulang yang jelas terdengar, tulang rusuk prajurit itu retak, darah menyembur dari mulutnya, dan dia jatuh di rumput.
Tatapan prajurit itu kepada Tanyun tidak ada kemarahan, justru kekaguman. Chuxia berkata dengan penuh semangat, "Bos, kamu perkasa." Xuan Yuan Haokong dan Xuan Yuan Changfeng saling menatap dan tampak terkejut. Xuan Yuan Haokong berkata, "Changfeng, anak ini adalah harta karun. Cepat biarkan bawahanmu melawan dia lagi. Paman ingin melihat seberapa kuat anak ini." Xuan Yuan Changfeng menekan keterkejutannya. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan berkata, 10 orang langsung melawannya. Segera, 10 prajurit di ranah hukum abadi tingkat ke-8. Mereka bergegas menuju Tanyun. Sebelum 10 prajurit itu mendekati Tanyun, mereka semua mengeluarkan seteguk darah. Tanyun berdiri tegak di langit dan berkata dengan lembut, "Masih ada 89 orang tersisa." Xuan Yuan Haokong menatap mata Tanyun. Dia mengungkapkan keinginan dan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak ragu bahwa bocah lelaki yang hanya di ranah hukum abadi tingkat pertama di depannya ini pasti seorang jenius. Xuan Yuan Haokong tertawa penuh semangat. Lalu dia berkata, 89 prajurit di ranah hukum abadi tingkat ke-8. Kalian majulah bersama-sama." Pada saat ini, 89 prajurit mengelilingi Tanyun. 89 prajurit itu mengeluarkan kekuatan abadi sambil memegang senjata. Semua prajurit menyerang Tanyun bersama-sama dengan cara mendominasi. Namun, 89 prajurit itu, mereka merasakan bayangan ungu melintas di depan mereka. Kemudian, rasa sakit yang tajam datang dari dada mereka. Setelah 89 prajurit jatuh ke tanah, mereka memuntahkan darah dan mencoba berdiri. Tetapi beberapa tulang rusuk mereka patah dan organ dalam mereka terluka. Xuan Yuan Haokong bertepuk tangan. Dia datang ke Tanyun. Matanya yang keruh menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Dia merasakan keterkejutan dari lubuk hatinya atas kekuatan tantangan lompatan Tanyun. Xuan Yuan Haokong menepuk bahu Tanyun, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Lalu dia berkata, "Anak muda, kamu mengejutkan orang tua ini. Aku yang salah. Aku baru pertama kali melihat jenius seperti dirimu." Menghadapi pujian itu, Tanyun tidak terkejut. Lalu dia berkata, "Terima kasih atas pujian dari senior. Aku juga meminta senior untuk menyetujui bahwa junior ini akan membuka toko di kota abadi Xuan Yuan." Xuan Yuan Haokong melambaikan tangannya dan berkata, "Anak muda, dengan kemampuanmu, mengapa kamu justru membuka toko? Mulai sekarang ikuti orang tua ini. Aku akan membuatmu lebih kuat." Menurut pendapat Xuan Yuan Haokong, Tanyun akan langsung setuju. Tanyun mengepalkan tangannya dan berkata, "Terima kasih atas tawaranmu. Junior adalah seorang pengusaha ketika di alam fana. Aku memiliki kekuatan, tetapi aku tidak memiliki pikiran untuk bertarung. Junior hanyalah orang awam yang hanya ingin berbisnis. Aku mohon pada senior untuk membiarkan junior melakukan bisnis." Tujuan Tanyun memasuki alam abadi sangat jelas. Dia ingin mendapatkan sumber daya kultivasi secepat mungkin, kemudian menggunakan alam abadi sebagai batu loncatan untuk menjadi dewa dan memasuki alam dewa Hongmeng. Tanyun benar-benar tidak ingin membuang terlalu banyak waktu di alam abadi, kecuali untuk berkultivasi. Tentu saja, jika suatu hari dia sudah memiliki kekuatan untuk menguasai alam abadi, dia pasti tidak akan melakukannya. Karena alam abadi berbeda dengan benua Huangfu. Jika Tanyun menjadi pusat perhatian di alam abadi, pasti musuhnya akan mengawasi dirinya. Oleh karena itu, rencana Tanyun saat ini hanya untuk mendapatkan sejumlah besar sumber daya kultivasi melalui sebuah bisnis. Oke guys, di sini tuh kosakatanya tuh banyak abadi-abadi dan lumayan bingungin ya. Tapi udah Mimin rangkum, memang sih harus lebih memahami ya. Mimin sendiri jujur aja guys, harus lebih paham dulu baru pakai kata-kata sendiri ya, biar kalian juga mudah memahaminya kan. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membanggakan. Terima kasih.